Pagi itu, matahari menyelinap pelan lewat celah-celah jendela kamar yang tak terlalu besar. Aroma harum sabun mandi dan wangi kopi hitam buatan Alia mengisi udara pagi yang tenang. Suara azan subuh tadi sudah lama berlalu, dan kini rumah sederhana di pinggiran kota itu mulai terasa hidup. Alia sudah selesai menyiapkan sarapan, menyetrika kemeja suaminya, dan memastikan semua pekerjaan rumah tangga beres, bahkan sebelum mentari naik sepenuhnya ke langit. Ia melirik jam dinding. Pukul 6.45, seperti biasa, waktunya membangunkan Rian, suaminya. Lelaki itu masih terlelap di tempat tidur. Selimut setengah menutupi tubuhnya. Wajahnya damai, seperti tak pernah punya beban hidup. Alia mendekat, duduk di sisi ranjang dan menyentuh pundaknya dengan lembut. "Mas, bangun ya. Aku udah siapkan kopi dan roti bakar," bisiknya lembut. Rian menggeliat sebentar, lalu membuka mata. Kamu udah bangun dari jam berapa sih?" "Ya, jam 5. Tadi nyuci, masak, terus nyiapin kemeja Mas juga." Rian mengangguk kecil, lalu duduk sambil meregangkan tubuhnya. "Istriku emang terbaik." Alia tersenyum. Mendengar pujian kecil dari Rian seperti oksigen bagi jiwanya yang lelah. Ia merasa cukup. Meski hidup mereka belum bergelimang harta, ia bahagia. Setidaknya, ia merasa dicintai. Alia adalah seorang akuntan di perusahaan besar yang bergerak di bidang properti. Gajinya cukup besar, meski ia tidak pernah menyentuh uang itu untuk dirinya sendiri. Setiap akhir bulan, ia selalu mentransfer seluruh gajinya ke rekening Rian. Dan dari sanalah, uang itu akan mengalir ke orang tua Rian, Bu Erni dan Pak Darwis. Sudah menjadi kebiasaan selama hampir 3 tahun pernikahan mereka. Bahkan sebelum menikah, Rian sudah mengatakan bahwa sebagai anak sulung, ia memiliki tanggung jawab besar terhadap orang tuanya. Dan karena Rian belum mendapatkan pekerjaan tetap, maka penghasilan Alia lah yang menopang kebutuhan rumah tangga dan kedua mertuanya. "Mas, ini slip gajiku bulan ini. Aku udah transfer semua seperti biasa ke rekening Mas," kata Alia suatu malam setelah pulang kerja, menyerahkan selembar kertas kepada Rian. Rian menerima tanpa ekspresi berlebihan. "Makasih. Ya, besok langsung aku kirim ke Ibu. Kamu tahu sendiri, Ibu lagi butuh tambahan buat renovasi dapur," katanya. Alia mengangguk, walau dalam hati sempat bertanya-tanya. Renovasi lagi? Baru beberapa bulan lalu mereka ganti kitchen set. Tapi ia tak berani protes. Sejak awal, ia tahu bahwa menikahi Rian juga berarti menikahi seluruh beban keluarga besarnya. Hubungannya dengan Bu Erni dan Pak Darwis terlihat harmonis. Bu Erni selalu menyambut Alia dengan senyuman setiap kali mereka datang berkunjung. Tak jarang, Bu Erni membanggakan Alia di hadapan tetangga. "Alhamdulillah, aku tuh beruntung banget dapat menantu kayak Alia," katanya suatu sore kepada Ibu RT. "Kerja di kantor gede, gajinya semua dikasih ke Rian. Padahal zaman sekarang jarang loh perempuan mau nurut begitu." Alia mendengar pujian itu sambil tersenyum malu-malu. Ia duduk di sebelah Bu Erni, mengupas jeruk dan menyodorkannya ke Ibu RT. Walau tak pernah benar-benar merasa dianggap sebagai anak sendiri, setidaknya Bu Erni tidak kasar padanya. Pak Darwis, ayah Rian, juga sering memuji Alia. "Kamu sabar banget ya, Nak. Laki kamu tuh belum rezekinya aja. Tapi kamu tetap setia, rajin kerja, gak pernah ngeluh. Bapak bangga punya menantu kayak kamu." Alia menunduk, air matanya hampir menetes karena haru. Ia merasa semua pengorbanannya tak sia-sia. Ia dipercaya, dihargai. Itu cukup, setidaknya untuk saat ini. Kehidupan rumah tangga Alia dan Rian memang terlihat tenang di permukaan. Mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana 2 kamar. Barang-barang di dalamnya kebanyakan hadiah pernikahan atau barang second yang dibeli lewat marketplace. Tidak ada yang mewah,
tapi semuanya bersih dan tertata rapi. Setiap hari, Alia bangun paling pagi dan tidur paling akhir. Setelah bekerja seharian di kantor, ia masih sempat memasak, mencuci baju, bahkan membersihkan rumah. Rian jarang membantu. Ia lebih sering duduk di sofa sambil main game online atau menonton YouTube. Tapi Alia tidak keberatan. Ia percaya bahwa lelaki punya cara sendiri dalam menghadapi tekanan. Mas butuh hiburan, pikirnya. Nanti kalau Mas udah kerja, pasti dia lebih pengertian. Namun sudah hampir 2 tahun Rian hanya bekerja freelance tanpa penghasilan tetap. Alia tak pernah menyalahkan. Ia yakin, rezeki setiap orang berbeda-beda. Yang penting, mereka tetap saling mendukung. Suatu malam, Alia pulang lebih larut dari biasanya karena lembur. Saat masuk rumah, ia melihat lampu sudah dimatikan. Tanda Rian mungkin sudah tidur. Ia melepas sepatunya pelan, lalu berjalan ke dapur untuk mengisi air minum. Di atas meja, ada sepiring nasi goreng yang mulai dingin. Rian belum tidur. Ternyata, ia duduk di ruang tamu, earphone di telinganya, entah menonton apa. Alia menghampiri pelan, lalu duduk di sampingnya. Mas belum tidur. Rian melepas earphone-nya. Belum. Nunggu kamu pulang. Aku pesenin nasi goreng tuh. Kamu belum makan kan? Alia tersenyum kecil. Makasih ya, Mas. Aku makan dulu deh. Ya. Panggil Rian saat Alia berdiri. Kamu seneng gak hidup sama aku? Maksudku, kamu bahagia. Pertanyaan itu membuat langkah Alia terhenti sejenak. Ia menatap wajah suaminya, mencoba membaca makna di balik matanya. Kenapa nanya gitu, Mas? Gak tahu. Aku cuma ngerasa, kamu udah capek kali ya. Aku belum bisa kasih apa-apa. Alia tersenyum, lalu kembali duduk dan menggenggam tangan suaminya. Aku bahagia, Mas. Beneran. Bisa ngelayanin Mas, bisa bikin ibu dan bapak bangga. Itu udah cukup buat aku. Aku gak butuh mobil, rumah gede, atau tas mahal. Asal kita bareng, aku kuat. Mata Rian tampak berkaca. Tapi ia cepat-cepat mengalihkan pandangan, lalu meraih remote dan mengganti channel. Kamu emang luar biasa, ya. Di mata tetangga dan rekan kerja, Alia adalah gambaran sempurna dari seorang istri setia. Ia tak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum, selalu ramah, bahkan ketika wajahnya jelas menunjukkan kelelahan. Di kantor, rekan-rekannya sering menyindir. Weh, Alia, gaji segede gitu, tapi tiap hari bawa bekal dari rumah. Serius loh, kamu tuh hemat banget. Alia hanya tertawa. Namanya juga ngirit, siapa tahu buat tabungan beli rumah. Padahal, ia tahu betul tabungan mereka selalu nol di akhir bulan. Uang yang ia dapat langsung habis untuk biaya hidup, kebutuhan mertua, dan sesekali dipakai Rian untuk usaha yang tak pernah terlihat hasilnya. Namun, ia tetap menjalani semuanya dengan ikhlas. Ia percaya, setiap pengorbanan akan berbuah indah pada waktunya. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu hari nanti, Tuhan pasti menghadiahkannya kebahagiaan yang setimpal. Atau setidaknya, begitu yang ia yakini. Suatu sore saat pulang kerja, Alia mampir ke toko roti dan membeli 1 kotak kecil kue brownies. Ia tahu Bu Erni suka makanan manis. Esok hari adalah ulang tahun ibu mertuanya. Dan meski tak punya banyak uang, ia ingin tetap memberi kejutan kecil. Keesokan paginya, Alia datang ke rumah mertuanya lebih awal. Ia membawa kue yang sudah dihias sederhana, serta sehelai kerudung baru yang ia beli dari sisa uang lemburan. Ibu, selamat ulang tahun ya, katanya sambil menyerahkan hadiah. Bu Erni tampak senang, tapi reaksinya datar. Makasih, Alia. Tapi kamu gak usah repot-repot. Ibu MAH gak berharap apa-apa. Yang penting tiap bulan uangnya lancar. Alia hanya tertawa kecil.
Ia sudah terbiasa dengan respons seperti itu. Setidaknya, Bu Erni tidak marah atau menyindir. Pak Darwis lebih ramah. Ia menyuruh Alia duduk dan bercerita banyak hal. Tentang kampung halaman mereka yang akan direnovasi, tentang rencana membeli motor baru, dan tentang keponakan Rian yang mau masuk kuliah. Kalau bisa sih, uang bulan depan ditambah dikit ya. Ya, katanya. Soalnya ada keperluan keluarga. Nanti bisa kan kamu lembur lagi di kantor? Alia menelan ludah. Tubuhnya rasanya sudah letih. Tapi ia hanya mengangguk. Iya, Pak. Insya Allah saya usahakan. Hari-hari berlalu dalam rutinitas yang sama. Alia bekerja, memberi, dan terus menabung kesabaran. Hidupnya mungkin tak mewah, tapi ia merasa cukup. Atau, lebih tepatnya, ia memaksa dirinya untuk merasa cukup. Karena ia percaya, istri yang baik adalah yang sabar, yang patuh, yang kuat, yang tidak banyak menuntut. Dan ia ingin menjadi istri yang seperti itu. Menantu idaman. Istri sempurna. Namun sayangnya, tidak semua kesempurnaan bisa bertahan selamanya. Dan setiap kali Alia menatap wajah mertuanya yang tersenyum penuh pujian, ia merasa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Meskipun, jauh di lubuk hatinya, ada rasa sesak yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Hari-hari Alia dimulai dengan rutinitas yang melelahkan. Ia bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan untuk Rian dan kedua mertuanya, menyetrika baju kerja suaminya, lalu buru-buru berdandan seadanya sebelum berangkat ke kantor. Di balik blazer dan kemeja rapi yang ia kenakan, Alia menyimpan tubuh yang mulai lelah dan pikiran yang tak pernah tenang. Di meja kerjanya, angka-angka dalam laporan keuangan perusahaan besar itu terasa lebih mudah ia urai ketimbang angka dalam rekening pribadinya yang selalu kosong. Sudah lebih dari 3 bulan sejak terakhir kali ia memegang uang sendiri. Semua gaji bulanannya langsung ditransfer ke rekening Rian. Seperti biasa. Rian lah yang kemudian menyerahkan uang itu kepada Bu Erni, ibunya, dengan bangga, seolah ia sendiri yang bekerja keras menghasilkan uang itu. Dan setiap kali Alia mencoba bertanya soal uang belanja pribadi, Rian akan mengusap kepalanya lembut dan berkata, "Sayang, ini demi kebaikan kita. Orang tuaku harus merasa dihargai. Kalau kamu bahagia, bahagiakan mereka dulu." Alia hanya bisa mengangguk, meski di hatinya mulai muncul tanya. Ia merasa aneh, mengapa yang bekerja dirinya, tetapi yang mengatur uang adalah orang lain. Namun ia terlalu takut untuk menuntut, terlalu takut merusak harmoni yang selama ini dibangunnya dengan susah payah. Ia menahan diri, seperti biasa. Ia percaya, kesabaran akan membuahkan hasil. Namun, rasa sesak itu semakin sering mampir. Saat teman-teman kantor mulai membicarakan liburan akhir tahun ke luar kota, Alia hanya bisa tersenyum tanpa ikut menyebutkan destinasi impian. Saat mereka berbagi tips skincare mahal dan tas kerja keluaran terbaru, Alia diam-diam menunduk. Ia masih memakai tas kerja lamanya, yang warnanya mulai pudar, resletingnya macet, dan ujung tali selempangnya terkelupas. Skincare yang ia pakai pun hanya sisa-sisa lama yang ia hemat dengan sangat. Sampai suatu sore, sepulang dari kantor, Alia memberanikan diri membuka laci kecil tempat ia menyimpan beberapa perhiasan pemberian orang tuanya dulu. Gelang emas, cincin berlian kecil, dan kalung mungil berukir namanya. Dengan hati-hati, ia masukkan beberapa di antaranya ke dalam dompet, lalu pergi ke toko emas langganan ibunya. Dengan perasaan campur aduk, ia menjual sebagian perhiasannya, dan membawa pulang uang beberapa juta rupiah. Bukan jumlah besar, tapi cukup baginya untuk membeli skincare baru, tas kerja sederhana, dan sedikit menyimpan untuk kebutuhan mendesak. Malam itu, saat duduk di kamar sendirian, Alia membuka kotak skincare yang baru dibelinya, lalu menyeka wajahnya pelan. Ia menatap cermin, memperhatikan wajahnya yang mulai tampak lelah, kantung matanya menggelap, kulitnya mulai kusam. Ia menghela napas panjang.
Aku hanya ingin merawat diriku sedikit saja, gumamnya lirih. Beberapa hari kemudian, Bu Erni memanggilnya saat sedang di dapur. Wajah wanita parubaya itu tampak cerah dan penuh semangat. Alia, ibu mau bilang terima kasih ya. Uang bulan ini benar-benar membantu, ucapnya sambil menggandeng tangan Alia dengan hangat. Alia tersenyum canggung. Sama-sama, Bu. Memang seharusnya saya bantu. Tadi pagi ibu dan bapak sempat mampir ke toko elektronik, beli kulkas 2 pintu. Alhamdulillah, akhirnya bisa juga punya kulkas bagus. Lanjut Bu Erni dengan antusias. Alia terkejut. Ia tak pernah tahu uangnya dipakai untuk membeli kulkas baru. Ia kira uang itu digunakan untuk kebutuhan pokok, bukan barang mewah. Tapi ia hanya mengangguk dan berusaha tetap tersenyum. Dalam hati, ia mencoba memahami, mungkin mereka memang butuh kulkas baru. Namun seiring waktu, kejutan-kejutan seperti itu makin sering terjadi. 3 minggu kemudian, ia mendapati ruang tamu diganti dengan sofa baru, dan di sudut meja muncul vas bunga kristal yang sepertinya mahal. Bu Erni mulai rajin memamerkan barang-barang baru mereka kepada tetangga. Bahkan suatu malam, Alia sempat mendengar Bu Erni berkata kepada tamunya, "Ini semua dari rezeki anakku si Rian. Dia yang selalu tanggung jawab, nggak kayak anak laki-laki lain." Alia hanya berdiri di balik pintu dapur, mendengarkan tanpa bisa berkata apa-apa. Di sana, ia merasa seolah dirinya lenyap. Tak dianggap. Tak disebut. Padahal ia tahu pasti, Rian bahkan tidak punya pekerjaan tetap sejak kontraknya tak diperpanjang setahun lalu. Ia hanya kadang-kadang bantu teman jual barang online, tapi uangnya tidak seberapa. Selama ini, rumah ini berdiri karena dirinya. Tapi kenapa seakan semua orang lupa? Alia mulai menyimpan uang hasil menjual perhiasan ke dalam dompet terpisah yang ia sembunyikan di dalam laci kecil kamar. Ia tak berani membuka tabungan atau meminjam pada teman. Ia takut Rian marah jika tahu. Jadi, ia hanya bisa mencuri kesempatan kecil untuk punya sedikit kendali atas hidupnya sendiri. Namun semuanya tak berlangsung lama. Suatu malam, saat Alia sedang menulis laporan lembur di laptop, Rian masuk ke kamar dengan wajah cemberut. "Ini apa?" tanyanya ketus, sambil melempar sebuah kantong belanja berisi skincare dan tas kerja ke tempat tidur. Alia tercekat. "Itu, aku beli dari uang sendiri. Aku jual beberapa perhiasan lama." "Jual perhiasan tanpa bilang ke aku?" Suara Rian meninggi. "Kamu pikir kamu siapa bisa ambil keputusan sendiri begitu?" Alia menahan napas. "Aku hanya butuh skincare dan tas, Rian. Barang-barangku sudah rusak. Aku nggak minta uang darimu." Tapi tetap saja, itu bukan sikap istri yang baik. Kita ini rumah tangga. Alia, kamu harus bicara dulu sama suami. Ini namanya egois. Rian membentaknya sambil berjalan keluar kamar. Alia hanya bisa terdiam. Dadanya sesak. Setelah pintu tertutup, ia duduk di ujung ranjang, menggenggam ujung selimut erat-erat. Air matanya menetes diam-diam, jatuh ke atas paha. Ia tak mengerti, sejak kapan dirinya menjadi orang yang salah hanya karena ingin membeli sabun cuci muka? Esok harinya, suasana di rumah menjadi dingin. Bu Erni tak menyapa seperti biasa. Pak Darwis hanya melirik dingin saat mereka sarapan. Alia merasa seperti sedang menjalani hukuman. Ia mencoba bersikap biasa, melayani seperti biasa, tapi semua orang bersikap seolah dirinya tak terlihat. Seolah ia telah melakukan kesalahan besar. Malam harinya, Rian kembali mengungkit masalah itu. "Kamu harus tahu posisi, Alia. Jangan bertindak seenaknya. Kalau semua istri begini, rumah tangga bisa hancur," katanya sambil memelototi Alia. Alia menunduk. "Aku hanya ingin punya sedikit untuk diriku sendiri." "Dirimu sendiri? Kamu sudah hidup di rumah ini, makan enak, tidur nyaman. Itu semua dari aku dan orang tuaku.
Harusnya kamu bersyukur, bukan malah egois, bentak Rian. Kata-kata itu menghantam hati Alia seperti palu godam. Ia ingin menjerit bahwa rumah ini berdiri karena gajinya. Bahwa ia yang bekerja keras setiap hari, bukan Rian. Tapi bibirnya keluh. Ia terlalu lelah untuk bertengkar. Ia hanya ingin ketenangan. Malam itu, Alia tidur dengan punggung menghadap suaminya. Ia meringkuk di sudut ranjang seperti anak kecil yang ketakutan. Dalam gelap, ia menatap langit-langit kamar yang terasa dingin dan asing. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus seperti ini? Sampai kapan aku harus menanggung semua ini sendirian? Tapi di pagi hari, ia kembali bangun. Kembali memasak. Kembali menyiapkan baju. Kembali bekerja. Karena ia tahu, jika ia berhenti, semuanya akan runtuh. Ia yang menahan pilar rumah tangga ini, meskipun tak pernah diakui. Dan dari hari ke hari, beban itu makin berat. Ia mulai sering sakit kepala. Sering merasa lelah meski sudah tidur. Tapi ia tetap tersenyum di kantor. Tetap melayani di rumah. Tetap menunjukkan wajah bahagia. Karena bagi dunia luar, ia adalah menantu idaman dan istri sempurna. Namun dalam hatinya, perlahan-lahan, Alia mulai merasa dirinya menghilang. Alia hanya bisa menelan ludah pahit ketika ibu mertuanya menyodorkan daftar kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Padahal baru kemarin uang belanja ditransfer. Ini semua penting, Alia, kata Bu Rini dengan nada tegas, seolah tak peduli pada wajah letih menantunya yang baru saja pulang kerja. Tubuh Alia masih basah keringat, dan tangannya masih memegang map dokumen dari kantor. Namun ia tahu kalau ia menolak, akan ada ocehan panjang dari mertuanya yang bisa berlangsung sampai tengah malam. Hari itu seharusnya Alia beristirahat sejenak dan memikirkan kemungkinan terburuk yang ia dengar di kantor. Isu PHK massal mulai berhembus kuat, dan divisinya termasuk yang paling terancam. Tapi ketika ia membuka pintu rumah dan mendapati suaminya, Reza, masih asyik dengan headset di telinga, matanya terpaku ke layar ponsel, tertawa-tawa sambil bermain game online, Alia merasa dadanya sesak. Tak ada pelukan hangat, tak ada ucapan tanya lelah atau sapaan manis seperti di awal pernikahan. Yang ada hanya komentar singkat dari Reza. Udah makan, kan? Alia hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Ia melangkah pelan ke dapur untuk membuat teh hangat, berharap uapnya bisa sedikit melegakan pikirannya yang semakin kusut. Ia teringat perbincangan tadi siang di ruang pantry. Kamu udah denger belum? Divisi operasional bakal kena PHK gelombang pertama. Bisik salah satu rekan kerja dengan nada cemas. Alia yang kebetulan berada di dekat pintu pura-pura tak dengar. Tapi hatinya langsung bergetar. Ia tahu kinerjanya akhir-akhir ini tidak menonjol. Bukan karena tak kompeten. Tapi karena pikirannya terlalu sering bercabang. Antara pekerjaan, keluarga, mertua, dan suaminya yang semakin tak peduli. Saat teh sudah matang, ia kembali ke ruang tengah dan mendapati Bu Rini sedang asyik melihat-lihat katalog elektronik di ponsel. Kulkas ini bagus, ya. 3 pintu, teknologi Jepang. Lagi diskon, ujarnya sambil melirik Alia. Tapi tetap aja, diskon segitu, 15 juta mAh masih mahal. Bu, jawab Alia hati-hati. Tapi Bu Rini mencibir. Alia, kamu kerja di kantor besar. Masa kulkas aja gak bisa beliin? Itu buat rumah ini juga. Loh, bukan buat saya pribadi. Nanti kalau makanan basi, kalian juga yang rugi. Kata-kata itu bagai tamparan keras bagi Alia. Padahal ia sudah menjual beberapa cincin dan gelang lamanya agar bisa beli kebutuhan pribadi tanpa harus mengemis pada suaminya. Kini ia harus memikirkan kulkas 3 pintu? Malamnya, Alia duduk termenung di kamar. Reza sudah tertidur pulas, tetap dengan ponsel yang masih menyala di tangannya. Alia meraih laptop dan membuka dokumen keuangan yang ia buat diam-diam. Ia mencatat semua pengeluaran selama 6 bulan terakhir. Dan yang paling membuatnya terkejut adalah jumlah transaksi atas nama Reza.
Bukan hanya belanja online, tapi juga top up game, pesan makanan mahal hampir tiap hari, dan yang paling membuatnya geram, transfer ke rekening yang tak ia kenal. "Siapa ini?" bisiknya pelan. Ia mencoba menelusuri akun itu, tapi hasilnya nihil. Kepalanya makin berat. Esok paginya, saat sarapan, Bu Rini kembali membuka obrolan tentang renovasi dapur. "Kompor udah tua," Ubin mulai kusam. "Masa kita gak punya dapur layak padahal menantu kerja di perusahaan besar?" Kali ini Reza ikut menimpali. "Iya, Ma. Renov aja. Lah. Biar mama nyaman masak. Kasihan juga mama." Padahal, Alia tahu betul, Bu Rini jarang sekali masuk dapur. Semua makanan biasanya datang dari pesan antar. Tapi ia hanya diam. Tak sanggup membantah. Uang simpanan darurat yang ia miliki tinggal sedikit, dan gajinya bulan depan mungkin bisa jadi yang terakhir. Di kantor, suasana makin mencekam. Seorang rekan kerja menghapus semua file dari komputernya dengan mata berkaca-kaca. "Saya kena, Li," ucapnya singkat. Alia menelan ludah. Ia kembali ke mejanya dan membuka email. Jantungnya berdegup cepat saat melihat subjek. Evaluasi kinerja individu, konfidensial. Ia membacanya perlahan dan benar saja. Namanya termasuk dalam daftar yang akan dipertimbangkan untuk dilepas. Tidak langsung dipecat, tapi juga tidak dijanjikan bertahan. Semua tergantung hasil evaluasi bulan ini. Tangan Alia bergetar. Ia tahu, hidupnya bisa berubah total dalam hitungan minggu. Pulang kerja hari itu, Alia tak langsung masuk rumah. Ia duduk di bangku taman kecil dekat gang rumah. Angin sore mengelus wajahnya, tapi tak mampu menyapu gundah di dadanya. Ia memikirkan hidupnya yang dulu penuh semangat. Kuliah dengan beasiswa, kerja keras siang malam, semua demi masa depan cerah. Tapi setelah menikah, ia seolah masuk ke dunia yang menuntut pengorbanan tanpa batas, tanpa apresiasi. Bahkan suaminya pun seakan lupa bahwa ia adalah wanita yang punya impian dan harga diri. Saat ia masuk ke rumah, suasana ramai. Bu Rini sedang tertawa riang dengan tamu-tamu arisan. Alia menyapa sopan lalu masuk ke kamar. Tapi ia sempat mendengar salah satu ibu berkata, "Wah, enak ya Bu Rini, punya menantu kerja di perusahaan besar. Rejeki nomplok. Tinggal duduk manis, semua dibeliin." Alia menahan napas. Dadanya panas. Ingin rasanya berteriak bahwa semua yang dibanggakan itu berasal dari keringat dan air matanya, bukan dari kemurahan hati Reza atau siapapun. Tapi ia tahu, diamnya lebih aman. Beberapa hari kemudian, ia nekat menemui HRD perusahaan. Ia ingin tahu pasti, apa dirinya akan dipecat? Tapi HRD hanya memberikan jawaban menggantung. "Kami sedang melakukan penilaian menyeluruh, Bu Alia. Tidak ada yang pasti sampai pengumuman resmi keluar. Kami harap Anda tetap produktif dan fokus." Kata-kata itu terdengar formal, tapi tak menjawab kecemasannya. Alia keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Di rumah, bukannya dapat pelukan, ia malah disambut suara tinggi mertua. "Alia, kamu kok gak bantu mama bawa galon? Dari tadi mama manggil. Kamu ngapain aja sih?" Alia mencoba menjelaskan bahwa ia baru pulang dari kantor, tapi Bu Rini hanya mendengus. "Pulang kantor kok jam segini? Jangan-jangan keluyuran." Dan Reza, seperti biasa, hanya diam. Bahkan tidak membela. Ia malah membuka ponsel dan tertawa sambil membalas chat. Alia sudah terlalu lelah untuk melawan. Ia masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menangis dalam diam. Malam itu, Alia menulis di jurnal kecilnya. "Jika aku dipecat, akankah mereka masih melihatku layak tinggal di rumah ini? Atau aku akan dianggap beban?" Ia mengingat ibunya di kampung, yang dulu pernah memperingatkan dengan lembut, "Kalau kamu nikah, pastikan suamimu bisa jadi sandaran. Jangan kamu yang terus-terusan menopang."
Tapi waktu itu Alia yakin Reza akan berubah setelah menikah. Sayangnya, itu hanya keyakinan sepihak. Beberapa hari berikutnya, tanda-tanda buruk makin nyata. Reza mulai pulang larut malam, dengan alasan nongkrong bareng teman. Ia pulang dengan wangi parfum wanita yang bukan milik Alia. Saat ditanya, Reza membentak, "Jangan curiga mulu, kerjaan kamu tuh emang bikin gila." Bahkan sekali waktu, ia berkata sinis, "Kalau kamu gak kerja juga, aku gak masalah. Aku bisa cari yang lain buat bantuin mama." Kalimat itu membekas. Seolah menegaskan bahwa keberadaan Alia hanya sebagai mesin uang dalam keluarga itu. Dan benar saja, suatu malam, saat Alia sedang menyetrika pakaian, ia mendengar percakapan samar antara Reza dan ibunya di ruang tengah. "Kalau Alia dipecat, gimana, Ma?" tanya Reza. Bu Rini menjawab cepat. "Kita harus cari cara supaya dia tetap punya penghasilan. Kalau perlu, suruh dia jualan online atau cari kerjaan freelance. Pokoknya jangan sampai dia nganggur. Kita masih butuh dia." Suara mereka kecil, tapi cukup jelas untuk menusuk hati Alia. Bukan karena mereka khawatir pada dirinya, tapi karena takut kehilangan sumber keuangan utama. Hari itu juga, Alia mengambil keputusan penting. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tak boleh bergantung pada siapapun, termasuk pada suaminya yang sudah tak lagi mencintai, apalagi menghargai. Ia mulai menyusun rencana pelan-pelan. Jika ia benar-benar harus meninggalkan kantor, ia akan membuka usaha kecil. Ia akan bangkit, dengan atau tanpa dukungan keluarga ini. Karena ia sadar, di rumah itu, hanya ia yang berjuang sendirian, sementara yang lain hanya menunggu hasilnya. Dan malam itu, sebelum tidur, Alia menatap wajah Reza yang tertidur dengan pulas. Dalam hatinya ia berbisik, "Kalau suatu hari aku pergi, jangan pernah bilang aku meninggalkanmu. Karena sesungguhnya, kamulah yang tak pernah berusaha mempertahankanku." Alih-alih empati, mereka menyalahkannya karena tidak becus mempertahankan pekerjaan. Kalimat itu terdengar seperti cambuk yang mencabik-cabik batinnya. Alia berdiri terpaku di depan ruang tamu, masih mengenakan blus biru kerja yang basah oleh air hujan dan bercampur air mata. Napasnya sesak. Rasanya seperti dunia runtuh menimpanya dan tak ada satupun yang sudi memberinya payung. Rian bersandar di sofa dengan tangan masih menggenggam ponsel, seolah tak ada hal genting yang terjadi. Sedangkan Bu Erna, mertuanya, berdiri di depan dapur sambil melipat tangan di dada. Wajahnya penuh amarah seolah Alia baru saja membawa aib besar ke rumah mereka. Makanya jadi istri itu harus bisa jaga kerjaan. Jangan manja dikit-dikit ngeluh. Baru ada isu PHK aja udah nangis. "Gimana bisa kamu bantu ekonomi rumah kalau begitu caranya?" kata Bu Erna dengan nada menyindir yang menampar mental Alia berkali-kali. Alia menatap Rian, berharap suaminya akan melerai, atau paling tidak menunjukkan sedikit simpati. Tapi Rian malah menimpali. "Aku juga bingung. Kenapa bisa kamu kena PHK? Bukannya kamu suka bilang kamu pegawai yang dipercaya? Kok sekarang tiba-tiba jadi pengangguran?" Itu bukan pertanyaan. Itu tuduhan. Alia menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak menangis di depan mereka. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia baru saja kehilangan mata pencaharian yang selama ini menopang hampir semua kebutuhan rumah, tapi tak satu pun dari mereka yang peduli. Tak ada pelukan. Tak ada kata, "Kamu sudah berusaha." Yang ada hanyalah penghakiman, seolah ia tak punya nilai lagi hanya karena kini tak bergaji. "Bu, Rian, aku nggak pernah main-main sama pekerjaan. Aku kerja keras. Tiap hari berangkat paling pagi, pulang paling malam. Tapi kalau memang nasibnya begitu, aku bisa apa?" Suara Alia bergetar, tapi ia memaksakan dirinya untuk tetap tegar. "Bisa apa? Ya cari kerja baru. Jangan diam aja di rumah, makan tidur, terus minta uang kayak benalu."
Bu Erna kembali menyambar dengan tajam. Alia tertegun. Benalu. Kata itu terus berputar di kepalanya. Dulu, saat pertama kali menikah, Bu Erna memang sudah menunjukkan tanda-tanda tidak suka padanya. Tapi ia tak menyangka, ketika hidupnya sedang berada di titik terendah, sang mertua justru menyamakannya dengan parasit. Padahal selama ini Alia tak pernah meminta apa-apa. Bahkan uang belanja rumah pun hampir seluruhnya dari gajinya. Cicilan mobil, kulkas baru, renovasi dapur. Semuanya ia bantu diam-diam karena tak tega melihat wajah Rian yang selalu merasa gagal sebagai kepala rumah tangga. Tapi rupanya, segala kebaikan itu lenyap begitu saja hanya karena statusnya kini berubah menjadi pengangguran. Alia masuk ke kamar sambil memeluk tas kerjanya erat-erat, seperti ingin memeluk identitas dirinya yang telah tercabik. Ia duduk di ujung ranjang dan membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Ia menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Foto dirinya dan Rian saat masih sama-sama saling mencintai, saling percaya. Tapi kini, yang ada hanya keheningan dingin dan dinding yang semakin menjauh. Malam itu, Alia tidak makan. Ia hanya diam di dalam kamar, membenamkan diri di balik selimut. Tapi suara dari luar tetap terdengar jelas. Besok suruh dia bangun pagi dan nyapu halaman. Jangan cuma tidur-tiduran kayak ratu. Suara Bu Erna. Ya udah, Bu. Besok saya omongin. Lagian saya juga nggak mau kerja terus istri di rumah jadi beban. Sahut Rian enteng. Alia menutup telinga dengan bantal. Jantungnya seperti diremas. Ia merasa sendirian. Sangat sendiri. Bahkan dalam pernikahan ini, ia kini merasa tak punya tempat lagi. Pagi harinya, Alia bangun lebih awal. Ia tak ingin memberi celah sedikit pun untuk disalahkan. Dengan mata sembab dan tubuh lelah, ia menyapu halaman yang masih basah oleh embun. Tangannya menggigil menahan dingin, tapi ia tetap bergerak, meski hatinya membeku. Setelah itu ia masuk dapur, membersihkan perabotan yang menumpuk, mencuci piring, dan menyiapkan sarapan. Semua ia lakukan tanpa suara, karena ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa dijadikan alasan untuk kembali dihina. Ketika sarapan sudah tersaji, Rian turun ke ruang makan. Ia bahkan tidak menoleh atau menyapa istrinya. Ia hanya duduk, makan, lalu pergi tanpa pamit. Sementara Bu Erna mengeluh tentang nasi yang katanya terlalu lembek, meskipun baru semalam ia memuji masakan Alia yang sama. Hari-hari berikutnya berjalan seperti siklus neraka. Alia melamar pekerjaan kemana-mana, dari kantor ke toko, dari rumah ke online, tapi belum ada satupun yang memanggilnya. Setiap malam ia menangis diam-diam di kamar mandi, berusaha tetap kuat agar tak terlihat rapuh. Tapi tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Makan seadanya, istirahat pun terganggu oleh pikiran yang menumpuk. Bahkan ia mulai sering mimisan, tanda tubuhnya mulai menyerah. Sementara itu, Rian mulai semakin jarang pulang. Ia sering berdalih lembur atau rapat mendadak. Tapi Alia tahu, semua itu bohong. Ia menemukan parfum wanita yang berbeda menempel di kemeja suaminya. Dan satu kali ia melihat notifikasi pesan dari nama yang tak dikenalnya. Sayang, jadi nginep malam ini. Hati Alia remuk. Tapi ia tak berkata apa-apa. Bukan karena takut, tapi karena terlalu lelah untuk kembali disalahkan. Satu hari, Alia memberanikan diri untuk bicara lagi dengan Rian. Malam itu pria itu baru pulang pukul 11 malam. Alia duduk menunggunya di ruang tamu. Rian, aku mau bicara sebentar, ucapnya pelan. Rian mendengus, membuka sepatunya dengan malas. Bicara apa lagi? Aku capek. Aku juga capek. Tapi kita ini suami istri. Kita harus saling dukung, bukan saling jatuhin. Aku minta tolong. Setidaknya kalau aku salah, tegur aku baik-baik. Jangan langsung kasih aku cap sebagai beban. Rian berdiri, menatap Alia dengan sorot mata dingin. Kamu memang beban,
Alia, sejak kamu di PHK, hidup kita jadi berat. Aku yang harus tanggung semuanya. Belum lagi ibu yang tiap hari ngeluh karena kamu makin gak bisa diandalkan. Alia mencoba menahan tangisnya. Aku gak duduk diam. Aku melamar kerja kemana-mana. Aku juga yang ngurus rumah dari pagi. Tapi kamu dan ibumu tetap lihat aku seperti sampah. Sampah atau bukan, itu kamu yang tunjukkan. Kalau kamu emang bisa diandalkan, tunjukin dong. Jangan cuma pakai alasan, aku berusaha, tapi hasilnya nol. Bentak Rian lalu masuk ke kamar, meninggalkan Alia yang kembali terpuruk dalam kesedihan yang dalam. Malam itu, Alia kembali menangis sampai tertidur di sofa. Ia bermimpi berada di tengah badai, diterpa angin kencang dan petir menyambar. Dan saat terbangun, kenyataannya ternyata lebih buruk daripada mimpi. Pagi harinya, Bu Erna menjatuhkan sebuah kertas ke hadapannya. Itu, tagihan listrik. Bayar. Alia memandang lembar tagihan itu dengan nanar. Tapi Bu, saya udah nggak kerja. Saya belum punya uang. Terus aku yang harus bayar? Aku ini udah tua, nggak kerja. Kamu pikir rumah ini jalan sendiri? Alia menghela napas. Rian bisa bantu Bu. Rian udah cukup kerja keras. Kamu aja yang dasar nggak tahu diri. Dan hari itu, Bu Erna benar-benar melemparkan semua pekerjaan rumah ke pundak Alia. Dari mencuci seluruh gorden, membersihkan kamar mandi, hingga mengangkat galon air sendirian. Punggung Alia hampir patah. Tapi ia diam. Ia tidak mau memberi mereka alasan untuk kembali menghina. Di sela lelahnya, Alia kembali membuka laptop pinjaman, mencoba melamar kerja dengan sisa kuota internet yang ia beli dari uang tabungan terakhirnya. Tapi semuanya terasa semakin berat. Setiap email lamaran yang ia kirim terasa seperti menembak dalam gelap. Tidak ada balasan, tidak ada harapan. Malam itu, tubuh Alia akhirnya menyerah. Ia pingsan di dapur saat sedang mencuci piring. Tubuhnya jatuh menimpa lantai dingin dengan bunyi yang cukup keras. Tapi tidak ada yang menolong. Rian tidak di rumah. Bu Erna mengira itu suara piring jatuh dan tidak peduli. Saat Rian pulang tengah malam dan melihat istrinya masih tergeletak, barulah ia panik. Alia dibawa ke klinik terdekat dan dokter mengatakan bahwa ia kelelahan parah dan kekurangan nutrisi. Namun alih-alih menyesal, Bu Erna malah mengeluh. Dasar manja. Baru kerja rumah sedikit aja udah tumbang. Rian hanya diam. Tak ada permintaan maaf. Tak ada rasa bersalah. Bahkan saat Alia harus dirawat 2 hari, mereka tidak pernah menemaninya. Dan di titik itulah, dalam sepi dan kesakitannya, Alia mulai melihat satu kenyataan yang selama ini ia tolak. Ia tak lagi dicintai. Ia hanya dijadikan alat, pelayan, dan korban. Pernikahan yang dulu dibayangkannya penuh cinta, ternyata hanya perangkap yang membunuh dirinya perlahan. Saat keluar dari klinik, Alia berjalan pelan menuju rumah dengan tubuh masih lemah. Tapi kali ini, hatinya berbeda. Bukan lagi penuh harap, tapi penuh tekad. Ia tahu, ia tak bisa terus seperti ini. Ia harus menyelamatkan dirinya. Entah bagaimana caranya, tapi ia bersumpah, badai ini tidak akan menghancurkannya. Justru dari badai inilah ia akan membangun kekuatan baru, untuk bangkit, berdiri, dan membuktikan bahwa dirinya bukan sampah, bukan benalu, dan bukan beban. Alia, kalau kau tak bisa kasih uang bulan ini juga, jangan harap bisa enak-enakan tinggal di sini. Rumah ini bukan penampungan untuk perempuan pengangguran sepertimu. Bentak Bu Erni dengan suara melengking, mengakhiri kalimat terakhir di episode sebelumnya. Wajahnya memerah, matanya menyala marah. Di tangannya sudah tergenggam koper usang milik Alia yang diseret kasar dari dalam kamar. Alia berdiri mematung di ruang tengah, tubuhnya gemetar tak percaya. Suaminya, Rian,
Hanya duduk di sofa sambil memainkan ponselnya tanpa menoleh ke arah istrinya yang tengah dihina ibunya sendiri. Tidak ada pembelaan. Tidak ada simpati. Bahkan tak ada sedikit pun rasa bersalah dari ekspresinya. Bu, saya sedang berusaha. Sungguh. Saya sudah melamar ke beberapa tempat. Tinggal menunggu kabar. Mohon bersabar sedikit, Bu, ucap Alia lirih dengan suara yang tertahan oleh tangis. Matanya sudah sembab, namun ia mencoba tetap tenang. Berusaha? Itu alasan yang sama yang kau katakan minggu lalu, 2 minggu lalu, bahkan sebulan lalu. Sampai kapan kami harus percaya sama janji kosongmu? Hah? Jangan cuma bisa makan gratis dan tidur enak di sini. Bu Erni membanting koper ke lantai hingga terbuka. Pakaian-pakaian Alia berhamburan keluar. Alia refleks membungkuk, memunguti pakaiannya satu persatu dengan tangan gemetar. Tapi saat ia sedang menunduk, Bu Erni justru menendang salah satu bantal kecil ke arah wajahnya. Sudah kubilang, perempuan seperti kau itu pembawa sial. Baru saja masuk ke keluarga kami, Rian malah makin miskin. Usaha keluargaku sepi, anakku makin kurus, dan kau? Kau malah bawa pulang surat PHK. Kau kira ini rumah penampungan? Bu, cukup. Alia akhirnya berdiri dengan air mata yang kembali mengalir. Saya sudah cukup terhina. Kalau memang ibu ingin saya pergi, saya akan pergi. Tapi jangan salahkan saya kalau suatu hari nanti ibu mencari saya tapi tak bisa menemukan saya lagi. Hah? Siapa juga yang sudi cari kamu lagi? Sudah. Angkut saja barangmu. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Bu Erni mengibas tangannya seperti mengusir binatang. Rian, kenapa diam saja? Katakan sesuatu. Rian mendongak sebentar. Kalau Mama sudah bilang begitu, ikut saja. Li, Mama tahu yang terbaik. Lagi pula, kamu juga sudah lama tidak bantu apa-apa di rumah ini. Seketika dada Alia sesak. Bukan karena hinaan Bu Erni, tapi karena lelaki yang ia cintai, yang dulu bersumpah akan selalu melindunginya, kini justru jadi orang pertama yang melepasnya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Dengan langkah lunglai, Alia memasukkan pakaiannya kembali ke koper. Satu persatu. Pelan. Seakan sedang memungut kepingan harga dirinya yang berserakan di lantai rumah mertuanya. Ia menarik koper itu keluar. Namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat menatap wajah Rian untuk terakhir kali. Kau tahu, Rian, suaranya parau tapi tegas. Dulu aku pikir menikah denganmu adalah jalan bahagia. Tapi ternyata, kau hanya membuat hidupku seperti neraka. Terima kasih karena telah membuka mataku. Rian tidak menjawab. Ia hanya menunduk, pura-pura tidak peduli, meskipun sorot matanya sempat goyah. Tapi egonya terlalu tinggi untuk sekadar menahan istrinya. Dengan air mata yang tak bisa lagi disembunyikan, Alia melangkah keluar. Langit mendung, hujan gerimis mulai turun. Seakan langit pun ikut menangis bersamanya. Di luar gerbang rumah itu, ia berdiri kaku. Tangannya menggenggam koper yang sudah sedikit rusak, tubuhnya menggigil kehujanan, tapi tak ada tempat yang bisa dituju. Orang tuanya sudah lama meninggal. Ia tak punya saudara. Teman-temannya pun sudah lama tak berkomunikasi semenjak ia menikah dan fokus membangun rumah tangga. Namun ia sadar, ini bukan akhir. Ini mungkin justru awal dari kehidupan baru yang lebih baik. Alia berjalan tanpa arah. Di sepanjang trotoar, kendaraan lalu lalang tanpa peduli dengan seorang perempuan basah kuyup yang menarik koper sendirian. Dunia tak pernah benar-benar peduli dengan kesedihan seseorang, pikirnya. Tapi ia harus tetap melangkah, walaupun hanya dengan sisa-sisa kekuatan yang tersisa. Akhirnya, ia berhenti di sebuah masjid kecil di pinggir jalan. Ia duduk di tangga serambi, menatap langit yang masih menangis pelan. Di sana, ia membuka tas kecilnya, memeriksa sisa uang yang dimilikinya. Hanya ada 2 lembar 100 ribuan,
beberapa koin receh, dan kartu ATM yang saldonya tak lebih dari harga sebungkus nasi. Aku harus bangkit, bisiknya pada diri sendiri. Aku nggak boleh kalah. Keesokan harinya, Alia bangun pagi-pagi dari masjid itu. Ia berwudu, ikut salat subuh berjamaah, lalu menyapa ibu-ibu yang sedang bersih-bersih halaman. Salah satu dari mereka, Bu Ros namanya, melihat kondisi Alia dan menawarinya untuk membantu menjaga warung kecil miliknya. Gajinya nggak seberapa, nak, tapi kau bisa makan, dan kalau mau, tidur sementara di gudang belakang. Tak nyaman, tapi cukup hangat dan ada tempat berteduh, ujar Bu Ros dengan lembut. Alia langsung mengangguk, menahan tangis haru. Di saat keluarga sendiri mengusirnya, justru orang asing yang memperlakukannya seperti manusia. Hari-hari Alia pun berganti. Ia membantu menjaga warung, mencatat keuangan, bahkan kadang ikut belanja ke pasar. Keahliannya di bidang administrasi yang ia dapat dari pekerjaan lamanya ternyata berguna untuk memperbaiki sistem warung Bu Ros. Dalam waktu 2 minggu, warung kecil itu mulai lebih rapi dan pembeli makin banyak. Anak ini berkah, kata Bu Ros suatu hari kepada tetangga-tetangganya. Kalau saja anakku seperti dia. Namun hidup tak selalu tenang. Suatu sore, ketika Alia sedang menyusun stok barang di gudang, seorang pria muda berdasi masuk ke warung dan membeli air mineral. Tatapannya lama tertuju pada Alia yang tak menyadarinya. Esoknya, pria itu kembali. Kali ini ia langsung menyapa Alia. Maaf, apa benar kamu yang pernah kerja di PT Arunika? Tanyanya. Alia kaget. Iya, tapi maaf, saya sudah di PHK. Namaku Bram. Saya direktur cabang perusahaan baru di daerah sini. Saya dapat kabar dari mantan rekan kerjamu bahwa kamu punya potensi besar, terutama dalam pengelolaan data dan sistem distribusi. Alia terdiam, tak percaya. Kami sedang butuh staf administrasi untuk posisi penting. Kalau kamu bersedia, kamu bisa mulai Senin depan. Gajinya lebih dari cukup. Dan ada fasilitas tempat tinggal sementara. Air mata Alia jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ini air mata syukur. Terima kasih, Pak. Saya bersedia. Hari Senin datang. Alia resmi bekerja kembali. Ia tampil rapi dengan blazer yang ia setrika sendiri semalam. Tidak lagi sebagai perempuan yang diusir dan dihina, tapi sebagai perempuan yang bangkit dari keterpurukan. Sementara itu, di rumah Rian, keadaan tak seindah dulu. Warung kecil milik Bu Erni sepi. Rian yang selama ini hanya mengandalkan gaji Alia mulai terdesak. Tagihan menumpuk. Bahkan mereka terpaksa menjual motor satu-satunya. Kita harus cari Alia, MA. Dia satu-satunya yang bisa bantu, kata Rian akhirnya. Perempuan itu pasti sudah hidup senang di luar sana. Tidak tahu diri. Enak saja balik lagi ke sini. Bu Erni membuang muka. Namun diam-diam, Rian mencari tahu keberadaan Alia. Ia mendengar kabar bahwa Alia kini bekerja di sebuah perusahaan besar dan tinggal di apartemen yang difasilitasi kantor. Suatu malam, Rian nekat menemuinya. Alia, ujarnya saat bertemu di lobi kantor. Alia hanya memandangnya sekilas. Rian tampak lebih kurus, bajunya lusuh, dan wajahnya tak sekeren dulu. Aura arogan di matanya telah hilang, terganti oleh rasa malu. Kenapa kesini? Tanya Alia datar. Aku hanya ingin minta maaf. Aku sadar, aku salah. Aku tidak membelamu saat kau dibuang. Aku pengecut. Alia menatapnya lama. Sekarang kau sadar, ya? Waktu aku menangis di jalanan, kalian tertawa di dalam rumah. Waktu aku kelaparan, kalian makan enak di meja makan. Waktu aku butuh pelukan, kalian beri tamparan. Alia, aku minta kesempatan kedua.
Sayangnya, kesempatan itu sudah habis. Aku sudah bukan perempuan lemah yang kau usir dulu. Sekarang, aku perempuan yang tahu betapa berharganya diriku. Dengan langkah anggun, Alia pergi meninggalkan Rian yang terduduk di bangku lobi. Di belakang, pintu lift tertutup perlahan, seperti menandai akhir dari masa kelam yang telah ia tinggalkan. Alia berjalan meninggalkan lobi gedung itu dengan langkah pasti, meninggalkan Rian yang duduk termenung di bangku, wajahnya penuh penyesalan namun tak mampu mengubah apa yang telah terjadi. Hatinya hancur, tapi Alia tahu, ini adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidupnya. Malam itu, Alia tak langsung pulang kemanapun. Ia berjalan tanpa tujuan ke sebuah musala umum di tengah kota yang kecil dan sepi. Ia tahu, dirinya tak punya tempat untuk kembali, dan rumah yang dulu ia sebut tempat berlindung kini sudah menolaknya dengan kejam. Malam pertama ia habiskan di musala itu, hanya beralaskan sajadah tipis dan jaket yang sudah lusuh. Tubuhnya menggigil kedinginan, tapi lebih dari itu, hatinya terluka, penuh duka dan kecewa yang mengoyak jiwa. Hari-hari berikutnya, Alia tetap bertahan di musala itu, tidur bergantian dengan beberapa gelandangan dan para pejalan malam yang mencari tempat berlindung sementara. Ia selalu berusaha menyembunyikan air matanya agar tak terlihat orang lain. Kadang ia berdoa sepanjang malam, memohon kekuatan dan petunjuk agar tidak tenggelam dalam keputusasaan. Pada suatu sore, saat Alia sedang duduk termenung di bangku musala, ponselnya bergetar. Ia ragu untuk mengangkat karena sudah lama ia tidak mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Namun suara di ujung sana adalah suara yang sangat familiar. Suara yang dulu mengisi hari-harinya dengan tawa dan pengertian. Itu adalah sahabat lamanya, Nisa. Nisa? Suara Alia bergetar. Hampir tidak percaya bahwa seseorang yang selama ini dianggapnya sudah jauh dan lupa masih mengingatnya. Alia, aku dengar semuanya. Aku tahu ini berat, tapi aku ingin kau tahu, aku di sini untukmu, ucap Nisa dengan penuh kehangatan. Aku ada di sini, Alia. Aku punya tempat tinggal untukmu, dan aku juga sedang membangun startup kecil. Kami butuh orang dengan keahlianmu. Aku bisa memberimu pekerjaan freelance di bagian keuangan. Alia hampir terisak mendengar kata-kata itu. Suatu harapan kecil mulai tumbuh dalam dadanya yang penuh luka. Terima kasih, Nisa. Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi aku mau coba, jawab Alia dengan suara lirih. Keesokan harinya, dengan koper kecil berisi pakaian seadanya, Alia pergi ke rumah Nisa. Rumah kecil itu sederhana, tapi penuh kehangatan. Nisa menyambutnya dengan pelukan erat yang membuat Alia merasa seperti menemukan rumah yang sebenarnya untuk pertama kalinya sejak lama. Bekerja sebagai freelance di perusahaan startup itu tidak mudah. Alia harus beradaptasi dengan lingkungan baru, tuntutan pekerjaan yang semakin ketat, dan rasa malu yang masih membekas karena kehilangan harga dirinya. Namun setiap kali ia merasa ingin menyerah, Nisa selalu ada, menguatkan dan mengingatkannya bahwa ini adalah awal dari kebangkitan. Hari-hari berlalu, dan Alia mulai menunjukkan kemampuannya. Ia mengatur keuangan dengan rapi, membantu perusahaan startup itu bertahan dari krisis, bahkan memberikan ide-ide segar untuk pengembangan usaha. Semangatnya membara, bukan lagi sebagai korban yang lemah, tapi sebagai perempuan yang siap mengukir masa depan. Namun, tak mudah melupakan luka masa lalu. Setiap malam, setelah pekerjaan selesai, Alia sering teringat ucapan kasar Bu Erni, pengkhianatan suaminya, dan malam-malam dingin di musala yang masih membekas di kulit dan hatinya. Tetapi ia memilih untuk tidak terpuruk. Ia menulis jurnal, mengingat semua peristiwa itu sebagai pelajaran dan bekal untuk melangkah lebih kuat. Suatu hari, saat sedang rapat, bos startup itu, seorang pria muda yang visioner, memanggil Alia ke ruangannya. Alia, kamu kerja luar biasa. Aku lihat potensi besar di dalam dirimu. Aku ingin menawarkan posisi tetap sebagai kepala keuangan di perusahaan ini, katanya serius.
Alia terkejut, namun hatinya berbunga. Ini bukan hanya pekerjaan, tapi pengakuan bahwa ia masih berharga, bahwa ia bisa berdiri tegak meskipun dunia telah menjatuhkannya. Terima kasih, Pak Bram. Aku akan berusaha sebaik mungkin, jawab Alia dengan mata berbinar. Hari-hari Alia pun berubah. Ia mulai mengatur keuangan pribadi dengan lebih baik, menabung sedikit demi sedikit, dan memikirkan masa depan yang lebih cerah. Ia juga mulai mengikuti kursus online untuk mengembangkan keahliannya, menyadari bahwa dunia tak akan menunggu orang yang berhenti belajar. Namun, kebangkitan Alia tidak berarti ia melupakan masa lalunya. Ia sesekali menghubungi ibunya angkat, Nisa, dan menenangkan hatinya yang masih tergores. Ia juga mulai memikirkan bagaimana menghadapi Rian dan Bu Erni suatu hari nanti, bukan dengan kebencian, tapi dengan kekuatan dan kebijaksanaan. Satu hari nanti, aku akan kembali, bisiknya di malam hari. Bukan sebagai pengemis, tapi sebagai pemenang. Kisah Alia adalah kisah tentang kehilangan yang begitu dalam, tentang luka yang membekas, dan tentang sebuah awal kebangkitan yang tak tergoyahkan. Di tengah kesunyian musala, di dalam pelukan sahabat sejati, dan dalam kerja keras tanpa henti, Alia menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Ia tahu, jalan masih panjang dan penuh tantangan. Tapi kali ini, ia berjalan dengan keyakinan baru. Bahwa setiap badai pasti berlalu, dan setelah hujan, pelangi akan selalu hadir. Satu hari nanti, aku akan kembali. Bukan sebagai pengemis, tapi sebagai pemenang. Janji itu terus terpatri kuat di benakku setiap kali malam datang menyelimuti dan kesunyian menguasai. Dan kini, saat embun pagi mengawali hari yang baru, aku mulai merangkai hidupku kembali dari puing-puing luka yang pernah menghancurkan segalanya. Sejak resmi bergabung sebagai kepala keuangan di perusahaan startup itu, aku membuktikan bahwa aku bukan wanita yang mudah menyerah. Perlahan tapi pasti, aku menapaki tangga kesuksesan dengan kerja keras dan ketekunan. Setiap lembar laporan keuangan yang aku tata, setiap presentasi yang aku jalani, aku lalui dengan penuh percaya diri dan tekad membara. Aku tahu, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah jembatan untuk keluar dari bayang-bayang kelam masa lalu. Promosi jabatan pun datang menghampiri. Aku tak ingin cepat puas, tapi pencapaian kecil ini memberikan kepuasan yang tak ternilai. Setiap kali namaku disebut dalam rapat penting, setiap kali aku diminta memberikan pendapat strategis, aku merasa sedikit demi sedikit aku mendapatkan kembali harga diriku yang dulu hilang. Suara-suara sumbang tentang aku yang tak berguna mulai pudar, tergantikan dengan pengakuan atas kemampuanku. Aku juga mulai menabung dengan disiplin yang ketat. Uang yang aku peroleh tidak lagi langsung kuantarkan ke orang lain yang tak tahu berterima kasih. Aku belajar mengatur keuangan pribadi, menyisihkan sedikit demi sedikit untuk masa depan yang aku impikan. Rumah kecil, tempat di mana aku bisa menaruh semua lelahku, tempat aku bisa memulai babak baru, itu menjadi tujuan hidupku. Selain itu, aku mulai memperhatikan penampilanku. Dulu, aku terlalu sibuk mengurus orang lain sampai melupakan diriku sendiri. Kini aku berdandan dengan cara yang membuatku merasa lebih percaya diri. Aku berani mengenakan pakaian yang sedikit lebih berani, mengikuti tren yang dulu kuanggap terlalu mewah untuk diriku. Namun, bukan sekadar penampilan fisik, aku juga berinvestasi pada pengembangan diri dengan mengikuti berbagai seminar bisnis dan pelatihan manajemen keuangan. Aku ingin menjadi wanita yang lengkap, bukan hanya secara materi, tetapi juga intelektual dan emosional. Berita tentang Rian dan keluarganya sampai padaku lewat teman-teman lama dan informasi yang tersebar di lingkungan sekitar. Aku mendengar bahwa mereka kini terlilit utang, bukan karena krisis bisnis yang wajar, melainkan gaya hidup mewah yang terus mereka jalani tanpa pemasukan dari siapapun, apalagi dari aku. Ironisnya, selama ini aku yang menopang kebutuhan mereka, mengirimkan gajiku untuk menutupi pengeluaran mereka.
Tapi sekarang saat aku tiada, semuanya mulai terbongkar. Terkadang, aku tersenyum getir membayangkan betapa sombongnya mereka dulu memuji diriku di depan. Sementara kini kehidupan mereka kacau tanpa ada sandaran dari aku. Aku tidak membalas dengan dendam atau keangkuhan, tapi aku biarkan karma bekerja sesuai porsinya. Aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur dan keadilan pasti datang pada waktunya. Dengan hasil kerja keras dan ketekunan, aku membeli sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu bukanlah istana megah, tapi bagiku ia adalah simbol kebebasan dan harga diri. Setiap sudut rumah itu kuisi dengan harapan dan impian, bukan lagi dengan air mata dan penyesalan. Aku mulai merapikan hidupku, menyusun masa depan yang cerah tanpa harus bergantung pada orang yang dulu menginjak-injakku. Rumah itu menjadi saksi bisu perjuanganku, tempat aku belajar untuk berdamai dengan luka lama. Setiap pagi aku membuka jendela, menghirup udara segar, dan membayangkan betapa jauh aku telah melangkah dari titik terendah. Aku tahu, ini bukan akhir dari perjuangan, tapi setidaknya aku sudah menata ulang hidupku dengan tangan sendiri. Meski demikian, bayangan Rian dan mertuaku tak pernah benar-benar hilang dari pikiranku. Kadang, saat sunyi datang, aku bertanya-tanya, bagaimana mereka sekarang? Apakah mereka sadar telah mengusir seorang istri yang tulus dan penuh pengorbanan? Apakah mereka merasa puas dengan kekacauan yang mereka ciptakan sendiri? Tapi aku tak mau larut dalam dendam. Aku memilih untuk fokus pada diriku, pada masa depan yang aku bangun dengan jerih payah. Aku memutuskan untuk tidak membuka pintu masa lalu, kecuali saat aku sudah benar-benar siap dengan segala konsekuensinya. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari membalas sakit, tapi dari mampu melangkah maju dan berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, di perusahaan tempat aku bekerja, aku mulai dikenal sebagai sosok yang tak hanya cerdas tapi juga tegar. Rekan-rekanku mengagumi caraku mengatur keuangan perusahaan yang sedang berkembang pesat. Aku mendapat tawaran untuk ikut dalam proyek-proyek besar yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Rasa percaya diriku tumbuh bersamaan dengan keberhasilan yang aku raih. Aku juga mulai membangun jaringan pertemanan dan profesional yang baru. Aku menghadiri acara seminar bisnis, bertemu dengan para pengusaha muda dan mentor yang membantuku memahami dunia usaha lebih dalam. Setiap ilmu baru aku serap, setiap pengalaman aku jadikan bahan pembelajaran untuk melangkah lebih jauh. Perubahan dalam diriku semakin nyata. Dulu aku merasa kecil dan tak berdaya, kini aku menemukan kekuatan dan suara sendiri. Aku mulai menulis blog tentang perjalanan hidup dan karierku, berharap bisa menginspirasi wanita lain yang sedang berjuang dalam keputusasaan. Respon positif dari pembaca memberiku semangat baru. Namun, di balik semua itu, aku tak melupakan kasih sayang dan dukungan sahabatku, Nisa. Ia selalu menjadi tempatku berbagi suka dan duka, menjadi cermin ketika aku mulai meragukan diri sendiri. Kami sering berdiskusi tentang masa depan dan rencana bisnis, dan aku merasakan bahwa aku tidak lagi sendirian. Satu hal yang kupelajari dari semua ini adalah bahwa hidup memang penuh liku dan tantangan. Terkadang, kita harus kehilangan segalanya agar bisa menemukan apa yang sebenarnya berharga. Aku kehilangan rumah, suami, dan kenyamanan, tapi aku menemukan diriku sendiri yang lebih kuat dan berani. Aku tak pernah membayangkan bahwa rasa sakit yang dulu menghantui bisa menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidupku. Namun kini, aku bersyukur atas setiap luka yang mengajarkanku arti ketegaran dan keberanian. Aku siap menatap masa depan dengan penuh keyakinan, karena aku tahu, aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kisahku masih panjang, tapi aku yakin satu hal. Aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang penuh penderitaan. Aku akan terus maju, menata hidup baru dengan tangan sendiri, menutup luka lama dengan cinta dan keteguhan hati. Aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang penuh penderitaan. Aku akan terus maju, menata hidup baru dengan tangan sendiri,
menutup luka lama dengan cinta dan keteguhan hati. Aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang penuh penderitaan. Aku akan terus maju, menata hidup baru dengan tangan sendiri, menutup luka lama dengan cinta dan keteguhan hati. Namun, kadang kehidupan punya cara aneh untuk menguji kita. Ketika masa lalu yang kita coba lupakan tiba-tiba muncul kembali, bukan sebagai bayangan samar, tapi sebagai kenyataan yang menuntut perhatian. Suatu sore, saat aku sedang fokus menyelesaikan laporan keuangan untuk presentasi proyek besar perusahaan, aku dikejutkan oleh kedatangan tamu tak terduga. Dua sosok yang tak pernah aku harapkan muncul di depan mataku. Rian, suamiku yang dulu kukenal sebagai lelaki dingin dan tak peduli, dan Bu Erni, ibu mertuaku yang selama ini begitu kasar dan penuh tuntutan. Mereka berdiri di pintu masuk kantor startup tempat aku bekerja, tampak lusuh dan letih, jauh berbeda dengan sosok yang dulu selalu tampak sombong dan penuh kendali. Mereka datang bukan untuk menjalin hubungan baik atau meminta maaf atas perlakuan kejam yang selama ini mereka berikan. Tidak. Mereka datang dengan wajah penuh harap dan kerendahan hati yang sama sekali asing di mata mereka. Aku tahu, mereka sedang dalam kesulitan besar. Aku mendengar kabar bahwa rumah dan mobil keluarga mereka sedang dalam ancaman penyitaan karena menumpuknya utang dan gaya hidup boros tanpa pemasukan tetap. Namun, yang lebih mengejutkanku adalah, mereka tak tahu siapa aku sebenarnya sekarang. Mereka tidak tahu bahwa aku bukan lagi wanita yang dulu mereka anggap lemah dan tak berharga. Aku kini adalah salah satu pemilik saham utama perusahaan ini, yang punya kekuatan besar dalam menentukan arah bisnis dan keuangan perusahaan. Mereka berada di depan orang yang dulu mereka hancurkan, dan sekarang mereka berharap aku menjadi penyelamat mereka. Aku menatap mereka tanpa emosi, seolah melihat dua orang asing yang datang membawa beban hidup mereka sendiri. Dalam hatiku, aku bergumam, dulu aku kalian anggap sampah, sekarang kalian berharap aku jadi penyelamat. Aku menghela napas dalam-dalam, berusaha menahan amarah dan kekecewaan yang membuncah. Suara mereka bergetar saat mereka mulai bercerita tentang betapa parah keadaan mereka sekarang. Betapa mereka sudah tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa lagi. Aku mendengarkan dengan seksama, meskipun di dalam dada terasa sesak. Rian mencoba membujuk dengan suara patah-patah. Alia, aku tahu aku pernah bersikap buruk padamu. Tapi sekarang kami benar-benar butuh bantuan. Tolong, aku mohon, jangan biarkan kami kehilangan rumah ini. Bu Erni menambah dengan suara gemetar. Nak, kami menyesal telah bersikap kasar padamu selama ini. Kami tahu kami salah. Aku berharap kau bisa memaafkan kami dan membantumu. Semua kata itu terasa seperti jarum yang menusuk hatiku. Aku tahu mereka benar-benar dalam kesulitan, tapi aku juga tahu betapa mereka telah menghancurkan hidupku. Kenangan pahit tentang pengusiran dan perlakuan tidak adil itu berputar cepat dalam pikiranku. Namun, aku juga tahu satu hal, membalas dendam dengan cara yang kasar bukanlah aku yang sekarang. Aku bukan lagi perempuan lemah yang bergantung pada belas kasihan mereka. Aku telah belajar bagaimana menjadi kuat dan berdiri sendiri. Aku tidak akan memaafkan dan membantu mereka tanpa syarat. Aku menatap mereka tajam, menahan emosi yang ingin meledak. Kalian datang ke sini, berharap aku yang dulu kalian hancurkan akan menyelamatkan kalian? Dulu aku hanya pengorbanan di depan kalian. Sekarang aku adalah keputusan di balik keberlangsungan hidup kalian. Mereka terdiam, seperti tersadar dari mimpi buruk mereka sendiri. Aku tahu keputusan yang akan kuambil nanti bisa menghancurkan atau menyelamatkan mereka, tapi aku tidak akan tergesa-gesa. Aku akan mempertimbangkan permintaan kalian, kataku pelan namun tegas, tapi dengan satu syarat, kalian harus jujur, bertanggung jawab, dan berkomitmen untuk memperbaiki hidup kalian. Tidak ada lagi gaya hidup boros, tidak ada lagi menyalahkan orang lain. Mereka mengangguk, penuh harap, sementara aku merasa dingin di dalam. Ini adalah ujian terbesarku,
memilih antara amarah yang masih membara dan kebijaksanaan yang telah kuperoleh. Seiring waktu berlalu, aku mulai mengawasi perkembangan situasi mereka. Aku tahu, ini bukan hanya tentang uang atau rumah, tapi tentang bagaimana seseorang bisa belajar dari kesalahan dan memperbaiki dirinya. Aku ingin mereka benar-benar berubah, bukan hanya memanfaatkan kebaikanku. Terkadang aku teringat bagaimana dulu aku yang selalu memberikan segalanya tanpa pamrih, namun selalu dianggap remeh. Kini giliran mereka merasakan bagaimana rasanya bergantung pada orang yang dulu mereka perlakukan dengan buruk. Hari-hari berlalu, aku semakin yakin bahwa kekuatan sejati bukanlah membalas dendam, tapi memberikan kesempatan kedua dengan syarat yang jelas. Dan aku pun memutuskan untuk mengajak Rian dan Bu Erni untuk duduk bersama, membicarakan langkah-langkah konkret agar mereka bisa membangun hidup baru tanpa mengandalkan aku lagi. Momen itu terasa seperti babak baru dalam hidup kami yang dulu penuh luka. Aku masih belum yakin apakah aku bisa benar-benar memaafkan mereka, tapi aku tahu, untuk diriku sendiri, aku harus belajar melepaskan beban masa lalu agar bisa melangkah lebih ringan. Pada akhirnya, kehadiran mereka di tempat kerjaku menjadi titik balik. Aku bukan lagi Alia yang dulu. Aku sudah berubah menjadi sosok wanita yang bisa berdiri tegak, memilih jalan yang benar, dan membuka pintu masa depan dengan penuh kendali. Mereka datang menyembah di saat aku tak butuh lagi, tapi aku memilih untuk memberikan mereka pelajaran tentang arti pengorbanan, tanggung jawab, dan harga diri. Kini aku tahu, kekuatan itu ada di dalam diriku sendiri. Kini aku tahu, kekuatan itu ada di dalam diriku sendiri. Pembalasan tak harus datang dari amarah yang membara, apalagi dengan kata-kata kasar yang hanya akan menimbulkan luka baru. Aku memilih jalan yang berbeda, sindiran halus dan penolakan elegan, bukti bahwa aku lebih besar dari mereka yang pernah merendahkan dan menghinaku. Rian dan Bu Erni datang dengan harapan besar, tetapi aku tetap menjaga jarak. Aku takkan membiarkan diriku kembali ke masa kelam yang pernah mereka ciptakan. Namun, aku tak membiarkan pintu tertutup rapat bagi siapapun yang benar-benar ingin berubah dan memperbaiki diri. Aku membuka hati dan tanganku untuk mereka yang selama ini diperlakukan tidak adil, terutama para menantu yang tertindas seperti aku dulu. Aku mulai membangun jaringan kecil dari perempuan-perempuan yang terluka, namun kuat, yang berjuang untuk mendapatkan hak dan martabat mereka dalam keluarga dan masyarakat. Aku berbagi pengalaman dan pelajaran hidupku, bagaimana aku berhasil bangkit dari titik terendah, dari seorang wanita yang diusir dari rumah sendiri hingga menjadi sosok yang diperhitungkan di dunia bisnis. Aku tahu, setiap cerita inspiratif bisa menjadi sumber kekuatan untuk mereka yang masih berjuang dalam diam. Melalui media sosial, kisahku tersebar luas, membuat banyak orang tergerak untuk mendengarkan dan belajar. Suatu hari, aku diundang untuk menjadi pembicara di seminar nasional yang membahas pemberdayaan perempuan dan peran menantu dalam keluarga. Aku berdiri di panggung itu dengan penuh percaya diri, mengenakan pakaian rapi dan wajah yang penuh keteguhan. Aku berbicara tentang perjalanan hidupku, tentang bagaimana aku menghadapi tekanan keluarga suami, kehilangan pekerjaan, pengusiran, dan akhirnya kebangkitan yang luar biasa. Suara-suara itu bukan hanya membangun kepercayaan diri para hadirin, tapi juga membuka mata banyak pihak bahwa di balik kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna, ada banyak cerita pilu dan pengorbanan yang tak terlihat. Aku menyentuh hati mereka dengan kata-kata yang tulus dan penuh emosi, mengajak semua untuk memahami bahwa kekuatan perempuan bukan hanya soal bisa berdiri sendiri, tapi juga tentang saling menguatkan dan memberi ruang untuk tumbuh. Kisahku pun menjadi viral. Media sosial dibanjiri dengan komentar dan dukungan dari orang-orang yang pernah mengalami hal serupa. Aku menerima pesan dari berbagai daerah, dari perempuan yang ingin mengubah nasibnya dan menuntut keadilan dalam keluarganya. Mereka melihat aku bukan hanya sebagai contoh, tapi juga sebagai teman seperjuangan yang mengerti betul rasa sakit dan perjuangan mereka. Sementara itu,
Rian dan Bu Erni mulai merasakan dampak dari perubahan sikapku. Mereka yang dulu menganggap aku lemah dan mudah diatur, kini harus menghadapi kenyataan bahwa aku adalah wanita yang punya suara dan pengaruh. Aku menolak untuk memberi bantuan langsung tanpa syarat. Aku memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar mau berubah, bukan hanya mengandalkan belas kasihan. Kadang aku memberikan sindiran halus yang menusuk, membuat mereka sadar bahwa kesalahan masa lalu tidak bisa dilupakan begitu saja. Tetapi aku juga menawarkan solusi praktis. Mereka harus ikut dalam program rehabilitasi keuangan, mengikuti pelatihan pengelolaan rumah tangga yang aku rancang khusus bagi keluarga yang ingin memperbaiki diri. Di balik segala drama dan perjuangan, aku merasa bahwa diriku semakin kuat. Aku belajar bahwa balas dendam yang sesungguhnya bukan dengan melukai, tapi dengan memperbaiki diri dan membantu orang lain. Aku menemukan kebahagiaan dalam membagikan keberhasilan dan menjadi inspirasi bagi perempuan lain yang selama ini terjebak dalam kesedihan dan ketidakadilan. Setiap hari aku menerima cerita baru dari para wanita yang menghubungiku, berharap mendapatkan dukungan dan motivasi. Aku membentuk komunitas kecil, mengadakan pertemuan rutin dan pelatihan yang membuat banyak dari mereka mulai berdiri tegak dan percaya diri. Aku menyadari, aku bukan hanya membangun hidupku sendiri, tapi juga membantu membangun kehidupan banyak orang lain. Di sela-sela kesibukan itu, aku juga mulai membangun kembali hubungan dengan beberapa anggota keluargaku yang dulu menjauh karena kondisi sulit. Aku belajar memaafkan tanpa harus melupakan, karena hanya dengan itulah aku bisa benar-benar merdeka dari masa lalu. Aku menatap ke depan dengan penuh harapan. Kisah hidupku yang pahit kini berubah menjadi kekuatan, membawaku ke puncak yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku tidak lagi takut akan masa depan, karena aku tahu, apapun yang terjadi, aku sudah punya bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan. Dan di balik semua itu, aku tetap menjadi Alia yang dulu, seorang istri, seorang menantu, dan seorang perempuan yang berani bermimpi dan memperjuangkan hidupnya dengan penuh keberanian dan cinta. Aku tidak lagi takut akan masa depan, karena aku tahu, apapun yang terjadi, aku sudah punya bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan. Namun, yang tidak pernah aku bayangkan adalah hari ketika Rian, pria yang pernah kuanggap suami dan teman hidup, akhirnya datang kembali ke dalam hidupku dengan sikap penuh penyesalan dan permohonan maaf. Pintu rumah baruku diketuk pelan, dan aku tahu siapa yang berdiri di luar. Suara langkahnya berat, penuh beban yang selama ini dia simpan dalam diam. Ketika aku membuka pintu, sosok Rian muncul dengan mata yang menatap rendah, penuh harap dan keraguan. "Alia, aku salah. Aku bodoh. Aku sudah menyadari semua yang kulakukan. Tolong, berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Suaranya bergetar, mengandung segala penyesalan yang mungkin tak pernah dia tunjukkan sebelumnya. Aku menatapnya dalam-dalam, menahan segala emosi yang menggebu di dalam dada. Hati kecilku sempat terpikir untuk percaya. Namun akal sehat dan luka lama yang belum benar-benar sembuh mengingatkanku bahwa semua sudah berlalu. Aku sudah membangun hidup baru tanpa dirinya, tanpa penderitaan dan kebohongan yang dulu menghantui. Dengan senyum dingin yang nyaris tak menampakkan rasa, aku melangkah ke meja kecil di ruang tamu dan mengambil sebuah amplop tebal yang sudah kukunci rapat selama berbulan-bulan. Dengan tenang, aku menyerahkannya ke tangan Rian. "Ini, surat cerai. Sudah aku tanda tangani sejak lama. Kita selesai, Rian," ucapku pelan, tapi penuh ketegasan. Matanya membesar, seolah tak percaya dengan apa yang dia terima. Dia mencoba bicara, tapi aku mengangkat tangan, memberi isyarat agar dia diam. "Tapi jangan khawatir," lanjutku, "aku sudah memaafkanmu. Aku memang tidak melupakan semua yang terjadi, tapi aku memilih untuk tidak membenci. Aku tak ingin hidupku terikat oleh masa lalu yang penuh luka. Aku ingin maju, bukan kembali." Rian menunduk, menyadari bahwa pintu itu sudah tertutup untuknya. Dia tahu,
Permintaan maafnya tak lagi cukup untuk memperbaiki segalanya. Setelah dia pergi, aku berjalan ke balkon rumah baruku. Matahari pagi mulai muncul, memancarkan sinar hangat yang menyentuh seluruh wajahku. Angin sepau-sepau menerpa rambutku, membawa harum bunga di taman kecil depan rumah. Aku menarik nafas panjang dan menatap langit yang cerah. Ini adalah simbol kebebasan dan kemenangan. Kebebasan dari penindasan, dari luka masa lalu, dan kemenangan atas diri sendiri. Aku berdiri tegak, bukan hanya sebagai wanita yang pernah terpuruk, tetapi sebagai perempuan yang bangkit dan menaklukkan dunia dengan tangannya sendiri. Kini aku tahu, aku tak lagi membutuhkan siapapun untuk membuat hidupku berarti. Aku adalah pencipta kebahagiaanku sendiri. Dan cerita ini berakhir dengan harapan baru yang mengembang di dadaku, bahwa masa depan yang lebih cerah menanti, penuh peluang dan cinta yang tulus, untukku yang telah memilih untuk berdiri dan melangkah ke depan. Kisah Alia mengajarkan kita satu hal penting. Jangan pernah meremehkan kekuatan diri sendiri. Saat dunia seolah menjatuhkan dan menolak, justru disitulah kekuatan sejati kita diuji. Jangan takut untuk bangkit dan memperjuangkan kebahagiaanmu, meski harus memulai dari titik terendah. Ingat, harga diri dan keteguhan hati lebih berharga daripada diterima dalam kondisi yang menyakitkan. Memaafkan memang penting, tapi jangan sampai membuatmu terperangkap dalam luka yang sama. Percayalah, setiap luka akan menguatkanmu, dan setiap akhir adalah awal baru yang lebih indah. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Alia sampai akhir. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan kekuatan untuk kamu yang sedang berjuang menghadapi cobaan hidup. Ingatlah, kamu tidak sendiri. Teruslah berani berdiri, berani bermimpi, dan berani menjadi pemenang dalam cerita hidupmu sendiri. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh makna lainnya. Salam hangat dari aku, penulis yang selalu mendukungmu.